Prinsip pendidikan anak dalam hadis, kasih sayang, bermain, dan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita melihat seorang anak yang wajahnya cerah sekali? Hanya karena dipuji sedikit atau diberi pelukan? Anak-anak itu ibarat bunga, semakin lembut disentuh, semakin mekar pertumbuhannya. Hari ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan tentang pendidikan anak melalui 3 prinsip utama. Kasih sayang, bermain, dan lemah lembut. Semuanya bersumber dari hadis-hadis sahih yang menunjukkan betapa lembutnya Rasulullah dalam mendidik generasi. 1. Kasih sayang dalam pendidikan anak. Di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang merasa bahwa mencium anak itu bukan hal penting. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." HR Bukhari dan Muslim. Rasulullah sendiri sering memeluk Hasan dan Husain. Bahkan sampai ada sahabat yang heran, kenapa beliau begitu lembut kepada anak kecil? Kasih sayang adalah fondasi pendidikan anak. Anak yang tumbuh dengan rasa aman, pelukan, dan dukungan akan berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, penyayang, dan stabil secara emosional. Point penting. Kasih sayang bukan memanjakan. Kasih sayang membangun rasa aman, secure attachment. Tanpa kasih sayang, anak mudah tumbuh keras, cemas, dan sulit percaya pada orang lain. 2. Bermain sebagai media belajar. Rasulullah SAW memahami bahwa masa kanak-kanak adalah masa bermain. Beliau bersabda, "Barang siapa memiliki anak kecil, maka hendaklah ia ikut bermain dengannya." HR Abu Daud. Beliau bahkan pernah merangkak sambil membawa cucunya di punggung. Ada kalanya ketika sholat, Hasan atau Husain naik ke punggung beliau. Dan Rasulullah SAW tidak marah, tidak mendorongnya. Malah beliau memanjangkan sujud sampai cucunya turun sendiri. Bermain adalah proses belajar yang paling alami bagi anak. Point penting. Melalui bermain, anak belajar bahasa, sosial, logika, dan emosi. Bermain membuat pembelajaran tidak terasa sebagai tekanan. Anak yang banyak diberi kesempatan bermain akan lebih kreatif dan berani. 3. Lemah lembut dalam mendidik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya." HR Muslim. Beliau tidak pernah berteriak, membentak, apalagi mempermalukan anak. Beliau menegur dengan kata-kata lembut, sapaan halus, dan arahan yang baik. Bayangkan, bahkan ketika seorang anak kecil buang air kecil di dalam masjid, para sahabat kaget, marah, dan ingin memukul anak itu. Tapi Rasulullah SAW menahan mereka dan berkata dengan lembut, "Biarkan anak itu selesai." Lalu setelahnya beliau menasihati dengan cara yang tidak menyakiti hati anak itu. Point penting. Kelembutan membuat anak mau mendengarkan. Kekerasan hanya menanamkan rasa takut, bukan kesadaran. Kelembutan mendidik karakter, bukan sekadar ketaatan. Di sebuah sore yang hangat di Madinah, anak-anak berlarian di halaman masjid. Tawa mereka memenuhi udara, sementara para sahabat duduk melingkar, mendengarkan Rasulullah SAW. Namun ketika anak-anak itu mendekat, Rasulullah tidak merasa terganggu. Beliau justru tersenyum lembut senyum, yang mencerminkan prinsip utama pendidikan dalam Islam. Kasih sayang. Rasulullah SAW pernah mencium cucunya Hasan. Seorang sahabat heran dan berkata, ia tidak pernah mencium anaknya sendiri. Rasulullah menjawab, "Apa dayaku jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu?" Jawaban itu sederhana, tapi dalam, seakan beliau ingin mengingatkan bahwa pendidikan tidak dimulai dari kata-kata, melainkan dari hati yang penuh rahmah. Anak tumbuh dengan optimal ketika ia merasa diterima, dicintai, dan dihargai. Kasih sayang bukan hanya memeluk, ia adalah cara kita berbicara, mendengarkan, dan memahami dunia kecil dalam diri seorang anak. Prinsip kedua adalah lemah lembut. Ada kisah tentang seorang anak kecil yang buang air kecil di masjid. Para sahabat marah, tetapi Rasulullah menahan mereka dan berkata, "Biarkan dia." Setelah itu Rasulullah mengusap kepala anak itu dan menegurnya dengan lembut. Tidak ada bentakan, tidak ada mempermalukan. Beliau mengajarkan bahwa kesalahan bukan untuk dihukum, tetapi untuk dipandu menjadi lebih baik. Dalam hadis lain beliau bersabda, kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia menghiasinya. Artinya, kelembutan membuat proses belajar
terasa aman. Anak akan lebih mudah menerima nasihat ketika hatinya tidak terluka. Dengan kelembutan, pendidikan menjadi proses yang menyembuhkan, bukan menakutkan. Prinsip ketiga adalah bermain. Rasulullah memahami bahwa bermain adalah bahasa alami anak. Dalam riwayat, Hasan dan Husain memanjat punggung beliau saat salat. Para sahabat ingin mengusirnya, tapi Rasulullah memberi isyarat untuk membiarkannya. Beliau bahkan memanjangkan sujud agar cucunya puas bermain. Betapa indahnya teladan ini, bahwa bermain bukan gangguan, tetapi bagian dari tumbuh kembang anak. Bermain adalah cara anak belajar mengenal dunia, belajar bergiliran, berimajinasi, memahami emosi, bahkan belajar sabar dan kerjasama. Rasulullah mendorong aktivitas yang menguatkan fisik dan mental, seperti memanah, berenang, dan berlari. Semua itu menunjukkan bahwa Islam mendorong pendidikan yang menyenangkan dan sesuai fitrah anak. Ketika kita menggabungkan tiga prinsip ini, kasih sayang, kelembutan, dan bermain, kita mendapatkan gambaran utuh tentang pendidikan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan yang tidak kasar, tidak mematikan kreativitas, tidak mengekang jiwa anak. Pendidikan yang membuat anak tumbuh menjadi pribadi berakhlak, percaya diri, dan penuh cinta. Anak bukan hanya membutuhkan ilmu, tetapi membutuhkan sentuhan hati. Bukan hanya diarahkan, tetapi dipahami. Dan bukan hanya diperintah, tetapi diberi contoh. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam hadis ini, kita bukan sekadar mengajar, tetapi membentuk generasi yang tumbuh dengan cahaya,